Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tika Ayu Lestari. Di sini saya ingin memberikan perbedaan kondisi perbankan saat pandemi ini dan saat krisis ekonomi di tahun 1998. Dikutip dari bisnis.com, saat ini dunia sedang menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Sektor perbankan tak luput dari dampaknya. Kondisi perbankan Indonesia di tengah pandemi dinilai masih stabil dan sehat jika dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Berikut penjelasan dari Bank Indonesia yang dikutip dari kompastv.com. Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa gangguan stabilitas keuangan yang terjadi saat ini jauh-jauh berbeda dengan krisis tahun 98 atau 2008. Saat ini yang dihadapi adalah pandemi penyakit. Oleh sebab itu, menurut Bank Indonesia, semakin cepat penghentian penyebaran COVID-19, semakin kecil guncangan terhadap perekonomian. Kami juga ingin menekankan bahwa yang kita hadapi sekarang ini sangat berbeda, jangan dibandingkan dengan global financial crisis, apalagi dengan krisis Asia. Ingat, yang kita hadapi ini tidak hanya masalah pasar keuangan, tidak hanya masalah ekonomi, adalah masalah kemanusiaan. Bahwa berbeda dengan tahun 2008 maupun 1998 Asia krisis, industri perbankan kita secara keseluruhan dalam kondisi yang sehat, dengan capital adequacy ratio yang tinggi, dengan non-performing loan yang tinggi, maupun juga kondisi pasar keuangan kita yang baik. Kami memahami bahwa bagaimanapun juga COVID-19 berdampak terhadap sektor keuangan dan sektor ekonomi. Oleh karena itu, semakin cepat, semakin baik kita mengatasi masalah COVID-19, dampak terhadap pasar keuangan. Kutip dari Detik News, krisis ini pertama kali dimulai pada 2 Juli 1997 ketika Thailand mendeklarasikan ketidakmampuan untuk membayar utang luar negerinya. Akibatnya, menghasilkan investasi dengan modal tinggi, dengan maraknya korupsi mengakibatkan besarnya jumlah uang yang keluar namun tidak tepat sasaran. Pasar saham jatuh pada 11 Agustus 1998. Berubahnya kondisi ekonomi di Indonesia menjadi terpuruk pada tahun 1998. Terdapat beberapa kelemahan utama, yaitu sistem keuangan yang terbuka namun tidak didukung oleh pengawasan yang baik, nilai tukar mata uang tetap yang efektif, aliran dana investasi asing yang masuk secara besar dan cepat, terutama pinjaman jangka pendek, sehingga menyebabkan modal semakin deras keluar serta nilai tukar semakin jatuh. Kelalaian dalam membayar utang luar negeri akhirnya terjadi. Sektor keuangan Indonesia menjadi lemah dan memperparah permasalahan ekonomi di Indonesia, terutama ketika terjadinya krisis ekonomi. Berikut penjelasan mengenai kondisi perbankan saat ini dikutip dari kompastv.com. Saudara, kita tahu tanpa terkecuali semua sektor terkena imbas pandemi COVID-19. Salah satunya sektor perbankan. Di tengah upaya menjalankan bisnis agar tetap sehat, perbankan juga mendapat tugas memulihkan ekonomi nasional seperti melalui penyaluran kredit. Kita bahas lebih jauh bagaimana bisnis perbankan di tengah pandemi. Telah bergabung dengan berita utama Direktur Utama Bank Mandiri, Royke Tumilaar. Selamat malam, Pak Royke. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Pak Royke, sekarang sudah dibuka aktivitas ekonomi. Lantas apakah sudah ada pemulihan di bisnis perbankan, salah satunya soal penyaluran kredit? Penyaluran kredit sudah. Jadi kalau My Sister ketahui bahwa kita sejak mulai restrukturisasi di awal April sampai sekarang ini, walaupun kita tetap melakukan restrukturisasi, kita juga tetap melakukan penyaluran kredit. Mungkin, tapi di awal-awal April ini mungkin kita agak selektif. Namun sejak Juni ke sini, kita mulai aktif dan mulai melakukan pembukaan channel-channel supaya mempercepat pertumbuhan kredit. Oke, di tengah kondisi yang seperti ini, apakah nanti Bank Mandiri bakalan lebih selektif untuk menyalurkan kredit? Tentunya pasti, ya. Kalau selektif ya, karena memang ya, pandemi ini kita belum tahu. Mudah-mudahan vaksinnya cepat, pandemi selesai. Iya. Tapi dalam kondisi yang kita ketahui dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah negatif, pastinya kita akan selektif.
Jadi sektor-sektornya kita pilih, dan juga mungkin beberapa daerah-daerah yang menurut saya masih berpotensi untuk ada perkembangannya pandemi ini. Oke. Jadi kita benar-benar kita selektif. Oke, ini kalau kita lihat nih Pak, Bank Mandiri sudah melakukan restrukturisasi kredit cukup bagus sih, kalau secara nilai 26,1 triliun itu yang dari dana PEN Mandiri. Sementara kalau restrukturisasi itu sudah cukup lumayan sekitar 51,6 triliun rupiah. Nah, tapi di sini yang mendominasi masih sektor komersial dan juga korporasi. Sementara untuk SMI sendiri dia lebih kecil, Pak. Bagaimana upaya nanti dari Bank Mandiri mungkin akan meningkatkan total penyaluran untuk UMKM? Jangan dijawab dulu Pak Royke, kita akan sambung dialog kita. Tetap di Berita Utama Saudara, kami masih akan segera kembali. Demikian penjelasan mengenai perbedaan kondisi perbankan saat ini dan saat krisis ekonomi di tahun 1998. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.